Selamat pagi Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI. Dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Jerry Tamburian. Diambil dari firman Tuhan Mazmur 90. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Mazmur 90 ayat 8. Tema hari ini mengambil tema Jangan Simpan Dosa. Kita pernah mendengar lirik lagu seperti ini. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tetapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Manusia tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia tidak maha hadir, tetapi Allah maha hadir. Kita sering juga mendengar peribahasa, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati kita, karena Ia Maha Tahu. Dalam Mazmur 90 ayat 8 adalah pengalaman Musa memimpin bangsa Israel, dan ia melihat sendiri ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi, Engkau membeberkan semua dosa kami di hadapan-Mu. Dosa-dosa kami yang tersembunyi pun Engkau melihatnya. Dalam 1 Korintus 10, Paulus menulis dosa-dosa yang telah dilakukan bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. 1. Menyembah berhala. Ayat 7. 2. Percabulan yang menyebabkan dalam satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 8. 3. Mencobai Tuhan sehingga beberapa orang di antara mereka mati dipagut ular. Ayat 9. 4. Bersungut-sungut sehingga beberapa orang di antara mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Pada ayat 10. Paulus melanjutkan menulis dalam ayat yang ke-10. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dewasa ini kita hidup dalam dunia yang sangat mudah untuk mendapat akses informasi yang kita inginkan. Dunia internet membawa kita untuk melihat dunia lebih luas dan terbuka. Tetapi tentunya dengan keterbukaan ini sangat mudah bagi kita untuk jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu Paulus menulis dalam ayat 12 dari 1 Korintus 10. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh
berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan pasti ada, dan mungkin kita sekarang sedang dalam pencobaan untuk berbuat dosa. Allah setia. Ia berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia akan memberikan jalan keluar pada waktu kita dicobai, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita sangat mudah untuk jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan yang datang kepada kita ketika kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tiap-tiap kali kita berbuat dosa, Allah pasti bertanya, seperti Ia bertanya kepada Adam dan Hawa yang bersembunyi, "Di manakah engkau?" Baca Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah yang Maha Tahu. Baca Ibrani 4 ayat 13. Akan tetapi, ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita saat demi saat, maka kita akan menjadi pemenang. Paulus menulis hal ini dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan apabila kita sudah jatuh dalam dosa, ingatlah janji Tuhan dalam 1 Yohanes 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah jalan keluar bagi kita untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mempertahankan dosa dalam hidup kita, tetapi mengakuinya. Inspirasi. Manusia dengan ketidaktahuannya mencoba menyembunyikan kesalahannya di hadapan Allah yang Maha Tahu, tetapi anak Tuhan tahu bahwa lebih diberkati jika mengakuinya. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV,
Demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.